Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita akan mencoba untuk menggunakan Classroom ya. Yang pertama, kita akan membuka browser dulu, karena fokus kali ini hanya menggunakan browser, meskipun bisa menggunakan aplikasi Android, tapi untuk guru disarankan menggunakan browser karena tampilannya lebih luas, lebih enak. Kalau untuk HP mungkin pada kesempatan yang lain kita akan belajar. Baik, yang pertama kita buka dulu Google Chrome atau browser apapun. Kemudian yang terpenting kita sudah login ke akun Google dulu. Tandanya kalau di browser kita ada foto profil kita, ini berarti kita sudah sinkron akun kita di browser ini. Kalau belum, ya kita bisa login dulu. Contohnya misalnya di Firefox ini saya belum login. Kita coba dulu di Firefox Classroom, kita buka alamatnya google.com. Ternyata kita di sini juga saya sudah login ya. Oke, saya coba dulu keluar dulu ya. Keluar. Nah, kalau Bapak Ibu belum login, nah pastikan login dulu. Caranya di browser ketikkan account.google.com. Ini kalau kita ingin login dulu. Kalau tidak, misalnya langsung ke Classroom google.com, itu juga langsung bisa. Boleh. Nanti loginnya waktu kita pasti juga akan disuguhi login dulu. Kita klik misalnya akun yang ini. Kalau belum ada yang di sini nanti yang muncul adalah form login. Nah, ini karena ini sudah ada username-nya, maka sudah tampil di sini. Kalau belum, ini bukan sandi tapi username atau email. Nah, sekarang karena sudah, saya masukkan dulu username sandinya. Nah, sudah, berikutnya akan next, simpan aja boleh. Nah, ini sudah ke halaman Google Classroom. Nah, tapi ini nanti saya pakai untuk berperan sebagai siswa ya, untuk yang akun ini. Sekarang yang akun satunya ini saya buat saya menjadi guru. Karena ini sudah login ya, jadi saya login. Alamatnya classroom.google.com. Nah, di sini belum ada kelas sama sekali, masih kosong kelasnya. Kita akan buat kelas, misalnya kelas 4. Caranya klik di tombol ini yang ada tanda plusnya, buat atau gabung dengan kelas. Karena kita guru akan buat kelas, maka kita buat kelas. Buat kelas, di sini ada penawaran untuk menggunakan G-Suite for Education. Kita tidak, karena hanya menggunakan untuk satu guru saja. Kalau satu sekolah berencana untuk menggunakan Google dengan berbagai fitur dan aplikasi yang ada, bisa kita daftar ke G-Suite for Education secara gratis. Tapi menggunakan proses yang lama, mungkin di waktu yang lain kalau memang berminat bisa mengontak saya. Kemudian klik tenang, lanjutkan, dan kita isi namanya misalnya kelas 4. Akhirnya apa ya, rombelnya misalnya 4A 4B ya, mata pelajarnya karena kita guru PAI, kita pakai PAI, ruangnya misalnya pakai ruangan 4 buat. Koneksinya lemot. Oke, sekarang kita langsung diarahkan ke halaman forum, tab forum di kelas 4. Tab forum. Ini ada beberapa bagian. Yang pertama ini adalah tab. Nah, tab ini di dalamnya ada beberapa laman-laman. Ada forum, tugas kelas, ada anggota, tugasnya masih kosong, anggotanya juga hanya satu, gurunya saja. Kemudian ada nilai. Kita ke form dulu.
Di sini ada keterangan dari kelasnya 4A, kemudian ada kode kelas. Ini yang penting yang akan kita bagikan ke anak-anak, ke siswa kita. Ya, siswa kita ini kodenya J4I 4IW. Nah, ini berbeda untuk masing-masing kelas ya. Kemudian kalau kita ingin ganti tema ya silakan, tapi ini tidak penting di sini ya. Kita akan langsung fokus dulu. Kemudian kalau pengumuman, kita buat pengumuman ada di sini. Ini ada pengumuman-pengumuman yang sudah dibuat sebelumnya. Ya, misalnya kita akan buat pengumuman dulu untuk sambutan kepada anak-anak kelas 4 kita. Assalamualaikum, selamat datang anak-anak. Kemudian dikirim kepada siapa? Semua siswa tentunya ya. Kalau hanya untuk satu dua anak ya pilih di sini kalau sudah ada anaknya. Kemudian kita posting. Nah, ini sudah ada pengumuman ya. Oke, kemudian yang kedua yang perlu dilakukan adalah tentu saja menambahkan siswa. Kita klik tombol atau tab anggota di sini. Nah, bagaimana cara menambahkan anggota? Ada dua cara. Yang pertama, kalau kita sudah memiliki kontak email anak-anak atau di email kita itu sudah tersimpan kontaknya email anak-anak, maka kita cukup menggunakan undangan kepada anak-anak. Contohnya di sini kita akan menambahkan ke email ini, klik undang, maka kemudian klik undang, maka di email ini akan dikirimi link untuk bergabung ke kelas 4. Tapi umumnya kita anak-anak tidak menggunakan laptop untuk mengakses Google Classroom. Jadi ya kita bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu membagikan kode kelas. Untuk memperbesar klik ini ya. Nah, ini sudah ada kode kelas. Ini yang akan kita bagi ke WhatsApp ataupun SMS atau diberikan langsung, dicetak, terserah. Yang penting anak-anak sudah punya kodenya ini. Setelah kita sudah memiliki kode ini, kita coba saya login menggunakan akun yang satunya untuk untuk mengikuti kelas Classroom. Misalnya saya sebagai murid yang satu ya, semoga bisa jadi tampilan HP. Di HP tombol plusnya di sini, floating action button ya di sini. Tapi karena di browser biasa jadinya seperti ini. Tetap seperti browser biasa, tampilan tanda tambahnya di sini. Lagi kalau di HP Android, kalau pakai aplikasi itu tombol tambahnya itu di bawah, ada di bawah sini. Nah, kemudian setelah klik tombol tambah ini, jangan nggak bisa di HP tapi di bawah ya. Kemudian gabung ke kelas. Nah, setelah gabung ke kelas di sini ada masukkan kode kelas. Kemudian klik gabung. Kurang lebih kalau di HP sama, kalau di tampilannya kurang lebih sama, tak gabungnya di atas. Kemudian gabung. Nah, sini sudah muncul ke halaman kelas 4A. Cuma bedanya kalau di halaman guru ya, halaman guru tadi forumnya itu ada kode kelasnya, kalau di anak-anak tidak ada. Kemudian juga tidak ada tab nilai. Kalau punya guru ada tab nilai, kalau punya siswa tidak ada. Oke, ini anak-anak sudah masuk ke Google Classroom. Misalnya anaknya mau membahas siapa,
kelas. Kesalahan teknis ini ya, mungkin lemot internetnya. Oke, kita lanjut saja. Intinya tadi untuk membalas ya di sini di WhatsApp biasa itu ya. Kemudian untuk guru misalnya sekarang anggotanya sudah ada 1, sekarang kita kasih tugas. Nah, tugas ini bisa bermacam-macam. Contohnya di sini ada tugas, entah tugas secara umum, kemudian ada tugas kuis, untuk pertanyaan atau materi, atau menggunakan kembali postingan tugas-tugas yang untuk kelas lain. Misalnya ada paralel 4A, 4B, 4C, kita sudah buat tugas untuk 4B, kita bisa kembalikan lagi postingan untuk 4B itu di kelas A. Nah, bisa buat kayak ini. Oke, sekarang kita contohnya materi dulu. Kita buat materi membaca Quran surat An-Nasr misalnya. Nasr. Deskripsi silakan disimak video di bawah ini. Kasih topik, buat topik kan belum ada Al-Quran misalnya, baca, kemudian tambahkan link YouTube. Pencarian materi, karena kita belum punya sendiri link kita ya, kita buat materi surat An-Nasr misalnya, kemudian cari kalau memang kita belum punya ya. Nah, ini enaknya karena Google Classroom itu punya Google, YouTube punya Google, jadi enaknya di sini. Nah, di sini sudah ada pilihan berbagai macam video YouTube materi surat An-Nasr, akan pilih salah satu, terserah. Sekali materinya simpan pilih, terserah mau yang apa dulu tutorialnya ini bagus. Contoh aja lah, sendiri aja. Oke, ini kemudian klik tambahkan. Setelah itu sudah kita posting. Dari sisi murid tadi yes. Nah, ini ada pengumuman baru bahwa guru telah memposting materi baru, atau bisa diakses juga kemana tugas kelas. Ada topik Al-Qurannya, kemudian di sini lihat materi ini, nonton saya sudah konfirmasi bahwa dia sudah mengikuti pembelajaran. Kemudian dari sisi guru, lihat ini ada komentar. Nah, ini ternyata murid kita sudah membalas. Alhamdulillah.
itu Bapak Ibu untuk membuat materi secara mudah, dan singkat saja. Ini ada tadi. Karena kalau untuk evaluasi misalnya anak-anak sudah membaca materi, kemudian kita ingin mengevaluasi atau membuat ulangan harian menggunakan Google Classroom, ini lebih mudah tentunya, lebih terorganisir karena penilaiannya juga bisa lewat Google Formulir ya. Kemudian nilainya juga bisa anak-anak misalnya ada materi evaluasi yang berbentuk uraian. Nah, ini kalau kita pakai pilihan ganda kan skor mudah sekali karena kunci jawaban itu pasti. Tapi kalau untuk uraian, nah ini kan perlu peninjauan manual juga. Nah, nanti setelah kita tinjau manual, kemudian kita beri nilai, bisa langsung dikembalikan kepada anak-anak dan anak-anak bisa mengakses nilai mereka masing-masing lewat Google Classroom ini. Tidak perlu mencetak kertas untuk membuat ulangan. Buat tugas kuis evaluasi surat an-nasr. Pilih jawaban yang benar. Ini contoh saja, mungkin perlu nanti petunjuknya diperjelas, misalnya anak-anak pertama Classroom, kemudian loginnya bagaimana, karena kendala yang sering dihadapi itu pada login dan sebagainya. Kemudian setelah itu topiknya Al-Quran tadi ya, topiknya misalnya hanya 1 hari itu ya, besok harus sudah selesai ya, kasih tanggal di sini. Kemudian di blank quiz ini kita klik, kita akan diarahkan ke Google Dokumen dengan quiz yang kosong. Kita rubah namanya evaluasi surat an-nasr. Evaluasi surat an-nasr kelas 4A SDN maju. Kasih soal. Quran surat an-nasr termasuk surat apa misalnya Madaniyah, Makiyah, tambahkan opsi lagi misalnya salah semua, saya cek benar semua. Kemudian yang penting lagi kunci jawabannya poinnya berapa, 10 untuk soal ini. Kunci jawabannya Madaniyah selesai, wajib diisi biar diisi anak-anak. Nah, oke, kemudian jangan lupa blank quiznya ini kita ganti. Nah, kita copy dari sini ya. Oke, biar disimpan. Kemudian kita lihat, jangan tutup dulu, lihat di sini. Kita refresh apakah sudah berubah namanya. Evaluasi karena draft diedit. Nah, sudah, namanya sudah berubah nama soalnya. Oke, sudah. Kemudian tugaskan. Nah, setelah sudah, sekarang coba siswanya ya, ke tugas kelas dulu. Kalau belum muncul, kalau di HP ditarik bawah, nah ini muncul evaluasi, tenggatnya deadline-nya 24 Agustus. Oke, langsung bisa anak-anak membuka di sini. Akan ke Google Docs juga. Nah, langsung muncul di sini. Kalau kita menggunakan Classroom, enaknya anak-anak itu datanya sudah tersimpan di Google Classroom. Tapi kalau kita hanya menggunakan Google Formulir, maka kita perlu menambahkan teks untuk nama, nomor absen, sama kelas, karena kita tidak tahu siapa yang mengirimkan. Tapi kalau di Google Classroom ini enaknya sudah tercatat semuanya. Nah, misalnya ini saya benar lah pintar. Contohnya kirim, nah,
sudah lihat skor, anak bisa melihat skornya langsung. Nah, tapi kalau misalnya kita ingin revisi kalau berbentuk uraian atau jawaban singkat, nah ini tidak akurat. Tapi kalau untuk ABC atau pilihan ganda ini bisa akurat karena kita tidak perlu peninjauan manual. Oke, ini dari sisi siswa. Kemudian kalau dari sisi guru, kita lihat refresh lagi. Announcer diserahkan sudah satu diserahkan ya. 0 diberikan karena hanya satu anak kan. Satu anak sudah mengerjakan ya sudah 0 yang diberikan. Tapi kalau misalnya ada 20 anak yang menyerahkan satu ya, di sini satu, di sini satu, di sini 19. Nah, kita lihat tugas. Ini muncul di halaman tugas, tugas siswa. Nah, ini ada Muhammad Soleh, ini sudah mengerjakan ya. Kita bisa koreksi kalau mau mengoreksi manual, klik di sini langsung. Ya. Nah, kita lihat tuh. Sorry, maaf, bukan di sini ya. Di sebentar diserahkan. Muhammad Soleh. Ini mana tadi? Karena di sini sih. Kasih. Kok di sini malah kita disuruh mengerjakan. Sebentar. Sebentar kita kembali dulu ke petunjuk evaluasi Quran buat announcer. Coba kali refleksi. Oh, view from untuk diperiksa, maaf Bapak Ibu ya. Nah, ini diserahkan, kita lihat dulu, diserahkan. Kok kembali sini lagi ya? Oh, ini tidak ada. Cuma view form saja. Jadi langsung kita ke drive.google.com. Apa itu ya? Baru tadi kita lihat dulu. Kalau dari graf kita bisa kita lihat seperti ini, responnya berapa satu. Nah, lihat di sini ada satu respon, jawabannya benar. Kemudian kita lihat belum selesai. Individual, nah, nomor 1 individual. Kalau kita mau memperkenalkan tampilan di sini nggak ada namanya, tidak ada namanya ya. Tapi di sini saatnya kita beri nama nama lengkap
kasus kebijakan absen selanjutnya di sini ada namanya. Nah, intinya seperti itu Pak Ibu, mungkin nanti bisa dilanjutkan kalau kurang jelas. Kemudian kalau sudah selesai kita koreksi nilainya berapa, maksudnya 100 anaknya semua kembalikan. Oke, selamat mendapat nilai maksimal. Kondisi siswa terlihat dinilai, ya sudah dinilai. Nah, ini sudah ada balasan. Selamat Anda mendapatkan nilai maksimal, ini nilainya skornya 100. Nah, itu. Kemudian untuk membuat evaluasi, membuat kelas, menambahkan anggota, kemudian untuk membuat evaluasi dan mengembalikan nilai evaluasi tersebut. Banyak kekurangannya, saya yakin, karena saya juga masih belajar, tapi kita dengan sharing insya Allah akan bertambah ilmu kita ya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf sebesar-besarnya, mohon maaf, bukan bermaksud untuk lancang atau sok ya, tapi kita hanya ingin berbagi saja di sini. Semoga kita menjadi lebih baik dalam menggunakan perangkat IT untuk pembelajaran, mengingat kita di masa pandemi ini. Demikian dari saya, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon kritikan dan saran dari Bapak Ibu, saya menerima dengan terbuka. Semoga PAI di Kecamatan Wagir menjadi lebih maju lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.